Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erik Pratama Rifansyah dari kelas BGD 1A dengan NPM 20862060073. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan materi teori pemrograman bahasa anak yang beranggotakan Aldi Ranto dengan NPM 20862060039. Saya Gestika Sari dengan nomor NIM 2086206038. Saya Wiji Purnamasari dengan NPM 20862060012. Pemrograman bahasa anak. Pemrograman bahasa merupakan proses yang berlangsung di dalam otak anak ketika si anak menerima atau memperoleh bahasa utamanya. Proses itu dibagi menjadi dua, yaitu proses kompetensi dan proses performasi. Proses kompetensi merupakan proses penguasaan tata bahasa yang berlangsung secara tidak disadari. Sedangkan proses performasi merupakan proses yang lahir dari penguasaan anak tersebut setelah kompetensi dikuasai. Teori pemrograman bahasa anak. Teori pemrograman bahasa anak dibagi menjadi teori behaviorisme, nativisme, kognitivisme, dan interaksionisme. Yang pertama, teori behaviorisme. Teori behaviorisme menyoroti aspek perilaku kebahasaan yang dapat diamati langsung dan hubungan antara rangsangan dan reaksi. Yang kedua, teori nativisme. Menurut Chomsky, bahasa hanya dapat dikuasai oleh manusia. Binatang tidak mungkin dapat menguasai bahasa manusia. Menurut aliran ini, bahasa adalah sesuatu yang kompleks dan rumit sehingga mustahil dapat dikuasai dalam waktu yang singkat. Yang ketiga, teori kognitivisme. Menurut teori kognitivisme, yang paling utama lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar itu sendiri. Yang keempat, teori interaksionisme. Teori interaksionisme beranggapan bahwa pemrograman bahasa merupakan hasil interaksi antara kemampuan mental, pembelajaran, dan lingkungan bahasa. Dalam pemrograman bahasa pertama, anak sangat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Strategi pemerolehan bahasa anak. Strategi pemerolehan bahasa anak meliputi 1. Strategi pemerolehan bahasa anak pertama atau bahasa ibu. 2. Strategi pemerolehan bahasa kedua. Strategi pemerolehan bahasa anak pertama atau bahasa ibu meliputi 1. Strategi pertama, imitasi, atau anak mendengar bunyi yang dituturkan oleh orang dewasa kemudian ditirukan. 2. Strategi kedua atau produktivitas. Strategi ini mengarah pada keefektifan dan keefisien. 3. Strategi umpan balik, berfokus pada operasi komunikasi. 4. Strategi prinsip operasi. Di sini anak dikenalkan bahasa secara umum. Strategi pemilihan bahasa kedua meliputi perencanaan dan bersifat positif. Strategi aktif, strategi empatik, strategi formal, strategi eksperimental, strategi semantik, strategi praktik, dan strategi komunikasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi bahasa anak. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi bahasa anak. Yang pertama, urutan usia. Setiap kali anak bertambah maju umurnya, maka bertambah maju pula dalam menentukan bahasa dan dalam kemampuan untuk menilai bahasanya. Beberapa fase perkembangan pada bahasa sesuai dengan tingkatan usia anak sebagai berikut. Yang pertama, fase usia beberapa bulan pertama. Yang kedua, fase babbling. Yang ketiga, pemulaan pemahaman bahasa. Yang keempat, pemulaan komunikasi ujaran yang dibedakan menuju akhir tahun kedua. Dan yang terakhir, yang kelima, tahap akhir. Anak mulai memanipulasi struktur statistika bahasa bebas. Yang kedua, faktor kesehatan secara umum. Sesungguhnya anak-anak yang ada dalam kondisi fisik yang sehat itu lebih baik kegiatannya dan pengetahuannya terhadap apa-apa yang ada di sekelilingnya. Yang ketiga, faktor perbedaan jenis kelamin. Beberapa hasil penelitian telah menetapkan bahwa pertumbuhan bahasa pada anak-anak perempuan lebih cepat daripada bahasa anak laki-laki. Yang keempat, faktor kecerdasan. Dalam hal ini ada hubungannya yang jelas tampak antara kecerdasan dan kemampuan berbahasa, maka anak-anak yang lemah akalnya itu akan memulai berbicara lebih lambat dibandingkan anak-anak yang normal
Dan yang terakhir, faktor milieu. Dalam hal ini ada hubungannya timbal balik yang pasif atau positif negatif antara pusat perekonomian dengan pusat masyarakat bagi keluarga tempat anak-anak itu tumbuh dan tinggal. Sekian presentasi dari kami. Kalau ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.